pertarungan ranah akademis atau scholarship ya. Jika tidak setuju dengan sebuah penyampaian, statement atau argumentasi yang kalian ingin serang dan kalian ingin bantah, itu bantahlah argumennya, bantahlah statementnya, bukan serang orangnya, gitu. Kan ini kan perang otak, ya kan? Bukan perang menggunakan senjata tajam atau perang fisik, gitu, ya kan? Nah, dalam ranah akademis, ketika kita tidak setuju dengan sebuah penyampaian, gitu kan, atau sebuah argumentasi, ya silakan kita buat bantahannya secara akademis juga dengan parameter yang sama, begitu. Nah, misalkan Bang Nandar, misalkan dengan Oten gitu kan, Yesus itu adalah Tuhan karena mengatakan ini literasinya ini. Nah, berarti dalam hal ini Bang Nandar juga harus membantah juga, Yesus bukan Tuhan loh, karena dia menyatakan itu dari kekristenan dari ini. Nah, kalau kayak gitu kan enak, itu kan saling berbagi edukasi, gitu. Di dalam ring kita berperang, di luar ring mendapatkan edukasi. Kalau gitu kan enak, ya kan? Tapi kalau sampai harus menyerang pribadi, sampai harus ngata-ngatain goblok, ya, seperti channel yang sebelah itu mengatakan Muslim, Anda terlalu strawman. Lah ini kan, astagfirullah, apalagi mengatakan itu seorang rektor loh. Rektor yang pernah dipecat maksudnya. Kan gitu. Ya kan? Gitu. Yang adanya seperti itu. Ini yang diserang bukan diserang datanya, tapi yang diserang ini orangnya. Silakan yang dimana pada saat melakukan penyampaian itu, kita ini kan cuman membaca data dan literasi yang disampaikan, bukan menafsirkan seenak-enaknya kita, gitu. Jadi harus dipahami dulu. Kalau misalkan cuman modal untuk menghujat atau menyerang pribadi, ngapain harus ikut ngomong? Kalau belum tahu mendingan diam. Kalau ditanya, kalau misalkan belum tahu, bilang aja nggak tahu. Kalau gitu kan nggak berdosa. Emang kenapa kalau misalkan itu dia, emang itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel, banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini kadang-kadang orang itu seringkali tidak bijak, ya. Banyak orang yang tidak bijak, yaitu orang yang berpikir orang lain tanpa berpikir dirinya sendiri. Ini yang banyak sering terjadi, ya. Ya, termasuk kita lah, semua kita itu banyak yang terlibat dalam konflik seperti itu, bahkan menjadi konflik kepentingan gitu. Jadi konflik kepentingan itu diciptakan untuk kepentingan orang lain, menciptakan konflik untuk kepentingan orang lain. Ada berpikir begitu, ada. Manajemen konflik ini dilakukan oleh banyak orang. Jadi manajemen konflik ini dilakukan siapa saja untuk mendapatkan perhatian. Misalnya seorang YouTuber, dia bikin konflik di YouTube gitu, mengkritisi tajam orang lain. Tujuannya supaya dia dilihat dan dipandang oleh orang lain sebagai orang yang terbaik. Biasanya seperti itu. Padahal manajemen konflik yang dijadikan sebagai dasar pemikiran ini tidak baik.
di dalam perkembangannya gitu ya. Karena apa? Pada intinya dia akan menggunakan dasar-dasar atau pendekatan-pendekatan yang bisa mendatangkan emosi serta lebih pada sifat ketidakjujuran di dalam memahamkan ilmu kepada orang lain. Tuh. Ini manajemen konflik seperti itu. Nah, biasanya manajemen konflik ini akan dilakukan oleh seseorang yang YouTube-nya sudah tidak laku itu. Biasanya seperti itu. Nah, supaya Pak, supaya dapat perhatian. Lah seperti misalnya langsung tiba-tiba datang dengan penuh amarah itu. Dan tidak tahu malu kadang-kadang orang ini, tak punya rasa malu gitu. Karena lebih pada emosi untuk memenangkan pertandingan pemikiran di YouTube. Itu dilakukan oleh sekian banyak orang yang goncang dengan kritikan-kritikan ya. Biasanya akan dilakukan oleh sekian banyak orang yang merasa terpukul, terusik gitu dengan berbagai macam cara. Tapi dasar-dasar pendekatan keilmuannya ya tidak ada sama sekali. Ini manajemen konflik ini contoh misalnya. Padahal saya ini menyaksikan sendiri contoh klaim hak cipta. Lah saya buka ruangan saya itu terjadi klaim hak cipta. Kemudian kalau ada tuduhan misalnya, oh itu Wahabi, dia punya akun banyak. Loh justru kalau saya ini punya alat ya, punya cara untuk mengetahui akun-akun palsu itu. Saya punya cara itu. Jadi setelah saya lihat itu kadang-kadang satu orang itu punya 10 akun tuh, 10 akun. Ini dari hater anti Wahabi itu. Jadi hater anti Wahabi. Klaim hak cipta saya sendiri yang merasakan, bukan orang lain. Karena dia merasa terpukul dengan persoalan yang muncul itu karena dikritisi balik sama saya. Wah langsung main hak cipta segala itu. Itu saya merasakan langsung dari seseorang yang saya tidak suka. Lagi diskusi dengan dia bukan karena dia itu mampu dalam bidang ilmu. Dari secara keilmuan sih saya anggap nggak ada apa-apanya. Karena emosi kritikan itu bersifat kebencian semua itu. Dan kitabnya sangat terbatas. Yang dipakai ya kitab itu saja dalam mengkritisi Wahabi gitu. Sehingga dalam hal saya pandang itu tidak sehat cara berpikirnya. Hanya mencari dukungan dan dukungan dari kelompok supporter kalangan hater agar bergabung dengan dia untuk berjamaah dalam membenci orang gitu. Jadi ini jadi strategi mereka gitu. Ini sangat banyak sekali di YouTube. Karena memang YouTube ini contoh lah. Nggak usah jauh-jauh. YouTube-nya Jonathan Nandar itu kalangan haters, banyak sekali haters ini. Dari sekian banyak orang datang menemui mereka itu. Ramai banget itu. Menemui Yonandar itu. Datang ke YouTube-nya Yonandar, tapi dia datang ke sana bukan bisa berpikir seperti Nathan Yonandar yang ahli kristolog, karena dia ahli. Tapi datang ke sana cuma ngumpat-ngumpat. Ya, jadi ngumpat-ngumpat saja, ngumpat Yonathan Nandar, orangnya begini. Termasuk Saifuddin Ibrahim itu, ketawa dan sebagainya itu. Hatersnya dari sana itu semua ya. Ini satu contoh. Jadi saya punya teman itu dari sana, diskusi di internet ini hanya untuk kalangan mereka yang bisa berpikir gitu. Kalau tidak bisa berpikir, jangan sekali-kali masuk di YouTube. Kalau tidak berpikir, apa? Itu bisa pingsan gitu. Nah, paling tidak nanti akan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik gitu. Kalimat-kalimat yang tidak intelek, tapi lebih pada sifat
komunikasi yang sangat jelek sekali di dalam memahamkan ilmu ya. Jadi ilmu itu hanya dia menggunakan pemahaman terhadap ilmu yaitu dengan penuh kebencian. Karena tujuannya untuk mengalahkan orang, bukan lagi mencari kebenaran itu. Dan biasanya teriak-teriak lantang tuh, lantang Wahabi. Padahal nggak tahu siapa Wahabi yang ditantang tuh, dia nggak tahu gitu. Saya kasih contoh saja. Umumnya ulama-ulama yang disebut ulama-ulama yang memiliki kecerdasan, kepandaian yang disebut Wahabi ini itu punya kaidah untuk bisa berhadapan dengan mereka yang bisa diajak debat. Jadi tidak mungkin mereka itu berdebat setelah tahu cara berpikirnya seperti itu. Itu dibaca cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya konyol misalnya, ya nggak mungkin lah ulama-ulama Wahabi mau gitu. Kalau ulama-ulama Wahabi, orang yang disebut Wahabi ini mengetahui bahwa dia ilmiah, pasti mau. Tapi karena memang seringkali ya, jangankan dalam tingkat intelektual kelas bawah itu. Ini kadang-kadang orang yang sudah ada di atas dengan berbagai ilmu komunikasi masih penuh dengan kebencian. Apalagi mereka yang tidak punya ilmu komunikasi, masa pasti lebih benci lagi itu. Coba bayangkan sekarang kalau sebuah ormas itu menjadi mesin dari sebuah kekuatan yang mengeneralisir bahwasanya Wahabi sesat misalnya. Lah, artinya itu bukan lagi berbicara perorangan yang lahir di tempat-tempat tertentu. Kenapa? Generalisirnya tadi itu dikendalikan dari pusatnya, bukan dari orang-orang yang ada di bawah. Memang dari sananya itu. Dulu saya itu pernah membaca sebuah situs resmi itu. Nah, kalaupun sekarang saya cari misalnya itu ya, itu sejak dulu masih baru ada situs. Nah, itu situs kebencian kepada Wahabi dilakukan oleh suatu pihak secara, yaitu dari pusat itu. Bukan tumbuh sebagai kesadaran intelektual, kemampuan berpikir sendiri, tapi karena mereka yang menggantungkan diri atas motivasi kebencian yang ditanamkan dari sumbernya sana gitu. Jadi ada sumbernya. Contohnya misalnya satu contoh. Kebencian Sayyid Syekh Zaini Dahlan. Saya lagi angkat nih. Sayyid Zaini Dahlan ini benar-benar seorang ulama takfiri gitu. Ulama takfiri. Nah, ini dianut oleh tokoh-tokoh tertentu di Indonesia. Misalnya seperti Sirajuddin Abbas menulis bukunya, kemudian Kiai Haji Masduki. Nah, beberapa tokoh lainnya. Nah, semua sumber kebencian itu bersumber dari bukunya Syekh Zaini Dahlan. Bukan dari buku yang lain gitu. Di mana Syekh Zaini Dahlan sebenarnya itu tidak terkenal. Jadi tidak begitu hebat dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain gitu ya. Kemudian menjadi mencuat karena mengkritisi Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau kita lihat pada waktu itu yang terjadi adalah justru penganiayaan terhadap para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah itu. Nah, coba lihat, baca sejarahnya secara jujur, kumpulkan semua sejarah secara jujur itu. Jadi dari sana sumbernya, dari siapa tadi? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu sumber utama. Yang kedua itu sumber keduanya adalah dari Rafidhah. Dari Rafidhah. Ini jadi dua ini. Dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Rafidhah. Nah, kalau kita baca sejarahnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, misalnya yaitu kitab Fitnatul Wahabiyah itu. Itu sangat, atau Durarus Saniyah misalnya. Dua kitab ini adalah sumber kebencian yang
yang benar-benar dikemas dengan yaitu egosentris ya. Jadi egosentris yang ada pada dirinya itu, yaitu ego seorang Syekh Zaini Dahlan, bukan berangkat dari ilmu. Contohnya karena di dalam kitab Al-Fitnatul Wahabiyah tentang hadis-hadis wasilah itu terdiri dari hadis palsu dan lemah gitu. Itu satu contoh. Dia jadikan hadis palsu dan lemah untuk membela hujatan-hujatannya terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Itu satu contoh ya. Kemudian apa? Yang terjadi pengkafiran itu dan menganggap kelompok-kelompok pengikutnya Wahabi, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab zindiq, disebut zanadiqah, itu kemudian kafir, yang haram menjadi imam, yang haram menjadi makmum. Itu baca juga coba dalam kitab-kitabnya beliau itu, bagaimana beliau menebar kebencian. Jadi bukan Wahabi yang main kafir-kafiran tuh. Seperti misalnya menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngaku nabi, itu kan berita palsu semua ya. Saking rasa takutnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bikin fitnah luar biasa. Jadi bukan, kitab itu layak pantasnya tidak ditulis Al-Fitnatul Wahabiyah, tapi bisa disebut kitab Al-Fitnatu Dahlaniyah. Jadi Al-Fitnatu Dahlaniyah itu lebih tepat, atau Al-Fitnatu Zainiyah. Itu lebih tepat daripada kemudian menyebut Al-Fitnatul Wahabiyah, karena memang benar-benar fitnah isinya. Di dalam itu 85% itu isi fitnah. Jadi 85% fitnah. Jadi itu belum dilakukan penelitian lebih jauh lagi. Jadi dari sini bisa kita ketahui betapa umat itu mudah percaya dengan berita palsu. Betapa umat itu gampang terusik dengan berita hoax dan sebagainya. Jadi bukan dasar keilmuan yang dipakai. Itu ya dari saya. Jadi kalau mau memahami sesuatu itu, lihat latar belakangnya dulu. Dari mana kebencian itu muncul. Jadi ada konspirasi. Konspirasi itu bisa bersifat organisatoris. Organisir ya, diorganisir maksudnya. Nah, kebencian ini diorganisir menjadi sebuah organisasi anti-Wahabi itu. Nah, kalau di Indonesia sudah jelas siapa anti-Wahabi itu, bisa dibaca. Dan tentunya hanya dilakukan berdasarkan pendekatan kebencian, bukan berdasarkan pendekatan ilmu, karena literatur yang dipakai itu sangat lemah sekali. Kemudian menggunakan kekuatan buzzer yang luar biasa, yang begitu banyak di Indonesia buzzernya. Kemudian terciptanya hater. Jadi haters ini banyak sekali di Indonesia. Mereka yang sangat mudah melontarkan fitnah-fitnah, dan biasanya selalu membayangi setiap kelompok-kelompok yang diindikasikan Wahabi. Ini. Jadi apa yang dilakukan, kritikan apa yang dilakukan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada yang hanya sekedar bisa teriak-teriak, ada yang menentang Wahabi gitu. Saya ketawa kalau dia nentang Wahabi, itu ketawa aja gitu. Karena literaturnya segitu ya, literaturnya hanya sedikit sudah teriak-teriak tentang Wahabi, apanya yang bisa menang kata saya. Kalau seandainya dihadapi beneran gitu ya. Tetapi tidak mungkin menghadapi dia gitu, karena memang dasar-dasar keilmuannya nggak ada, ngamuk-ngamuk doang bisanya gitu. Dan lagi pula, mana ada di dalam Al-Quran saja, wajadilhum billati hiya ahsan, menjaga mulut, menjaga akhlak di dalam berdiskusi itu. Ini berdiskusi di YouTube saja, wow, karena sudah tidak mampu lagi menahan amarah, akhirnya dia bilang, yang satunya itu dasar sutat, yang satunya lagi bilang dasar jahil murakkab. Lalu bagaimana bisa dikatakan bisa berdiskusi dengan baik, padahal Allah memberikan wajadilhum billati hiya ahsan.
Nah, di dalam Al-Qur'annya landasannya wa mau'idatin hasanah. Mau'idatun hasanah ini nasihat yang baik. Jadi jadilhum billati ahsan, dengan baik juga gitu. Mau'idatin hasanah, semua pakai hasanah dan ahsan. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata yang tidak terhormat, kata-kata yang menjijikkan gitu. Tidak mencerminkan sebagai seorang tokoh muslim, tapi justru adalah hater aslinya, pembenci gitu. Bukan orang berilmu. Tidak ada orang berilmu itu teriak-teriak seperti itu, nggak ada. Walaupun kita lihat tuh berbagai macam kondisi yang terjadi sejak dahulu kala, itu benci. Kalaupun misalnya Imam Syafi'i sendiri itu pernah memaki suatu kelompok, dia tidak menyebut orangnya, tapi menyebut kelompoknya. Gitu. Tapi itu pun dengan bahasa yang masih baik. Contoh, tidak ada yang lebih dusta perkataannya dari Rafidhah misalnya. Itu satu kalimatnya bagus banget gitu. Dia tidak mengatakan, oi, misalnya Rafidhah apa anjing neraka, enggak, dia enggak katakan begitu. Nah, Rafidhah misalnya babi hutan, beda dengan para pendebat sekarang yang emosinya sangat tinggi karena merasa kelompoknya, ada kelompok besar itu, kadang-kadang berani menggunakan kesempatan kelompok besarnya itu untuk memaki-maki orang lain. Tapi tidak berangkat dari sisi ilmu pengetahuan, tidak berangkat dari akhlakul Islam, tidak. Gitu. Yang pertama, jadi dia meninggalkan kalimat meninggalkan kalimat-kalimat suci Al-Quran yang seharusnya yaitu bisa berbuat baik. Jadi itu yang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya, itu ada kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini sifatnya dai. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Nah, kata-kata hikmah ini kalau di dalam hadis Nabi yaitu dengan kalimat-kalimat yang menyentuh, kalimat-kalimat yang indah dan bagus. Wal mau'idatil hasanah. Mau'idatil hasanah itu nasihat yang baik. Yaitu nasihat-nasihat yang penyegaran agar berpikirnya. Kemudian menuju salah satu cara, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusi dengan cara baik. Dan kalau kita lihat perangainya orang-orang yang anti Wahabi ini kan sudah tidak masuk dalam wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dia bukan lagi wajadilhum billati hiya ahsan, tetapi menjadi orang debatlah mereka dengan cara-cara yang jelek gitu. Akhirnya menggunakan kebalikan ahsan. Jadi istilahnya dia lebih pada sikap qabiha di dalam perdebatan. Bukan lagi diskusi-diskusi yang baik. Padahal harusnya ini menjadi dasar, Al-Quran ini menjadi dasar. Jiwa mau menerima keberadaan orang lain ini yang kemudian tidak ada gitu. Kenapa? Semua
anggota kelompoknya itu didoktrin. Jadi doktrin itu yaitu ketika menjadi sebuah kelompok besar lalu dijadikan kelompok besar itu sebagai suatu gerakan untuk membenci orang lain. Dengan berbagai macam digunakan hal itu. Itu yang tidak baik. Kemudian Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui dengan orang-orang yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah juga tahu siapa di antara hambanya yang mendapatkan petunjuk. Jadi soal petunjuk yang tahu itu kan Allah. Nah, ketika misalnya kekafiran didoktrin sebagai sebuah kebenaran, contohlah kelompok di luar Islam didoktrin sebagai suatu nilai dan kualitas kebenaran. Ketika menghadapi Islam, dia maki-maki Islam dengan berbagai macam cara. Nah, demikian juga dalam kelompok-kelompok Islam seperti itu, ada usaha mendistorsi orang lain dengan cara-cara yang zalim. Ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Semoga mampu menciptakan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.